Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Haji Dr. Ramayuri dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan sehatul afiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan, dalam naungan Allah, dalam hidayah Allah, dan dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ibu-ibu semua, kayaknya lobet nih. Ibu-ibu semua gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sehat afiat, ya, panjang umur, ya, senantiasa dalam keberkahan, dalam kemudahan, ya, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita terus istiqamah di dalam majelis ilmu dan juga dalam kebaikan-kebaikan yang insyaallah yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di tahun baru 1446 Hijriah, ya, di bulan Muharram, mudah-mudahan senantiasa kita semua menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad. Kita sampai makalah ke berapa, Bu? Ya, 39 ya. Ya, 39. Ini semua tentang kebaikan nih. 39, 40, ya, 41, ya, dan seterusnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang Allah jelaskan kepada kita semua, ya, melalui perkataan di dalam Al-Quran, ya, ataupun di dalam hadis, ataupun perkataan para sahabat atau para ulama-ulama yang lainnya. Maka ini adalah sebuah kebaikan, sebuah rahmat, sebuah kasih sayang kepada kita semua. Jadi kebaikan itu banyak pintunya. Kalau kita nggak bisa masuk dari pintu yang satu, kemudian kita cari pintu yang lainnya. Ya, jangan kita jadikan ketika kita nggak bisa mengerjakan satu kebaikan, kemudian kita nggak mau mengerjakan sebuah kebaikan. Ya, padahal banyak kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, disitulah yang menjadi rahmat buat kita semua. Ya, artinya begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, tinggal kitanya mau menggapai, mau meraih, ya, mau mendapatkan kemuliaan tersebut atau tidak. Baik, di makalah 39, ya, bab yang kedua, makalah 39. Nah, ini adalah tabungan, ya, tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul
hukama'u salasun min kanzillahi ta'ala al-faqru wal maradu was sabru. Ya, ada 3. Ya, salasun. Ya, ada 3 hal. Ya, min kanzillah. Ya, dari tabungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagian. Ya, sebagian dari tabungan yang kita tabung, yang kita titipkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah. Karena kalimatnya salasun min kanzillah, artinya hanya 3 saja dari begitu banyak tabungan yang bisa kita tabung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya yang 3 ini, yang pertama adalah al-faqru, ya fakir. Ya, kemudian al-maradu, yaitu penyakit. Ya, kemudian as-sabru, yaitu sabar. Ya. Boleh dibaca bahasa Indonesianya yang bawah. Ya, betul. Bab 393 tabungan di sisi Allah. Sebagian ulama mengatakan salasun min kanzillahi ta'ala al-faqr wal marad was sabr. Artinya ada 3 hal yang menjadi tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1 fakir, 2 penyakit, 3 sabar. Maksud dari tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah simpanan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada hamba yang dicintainya. Yang dimaksud sabar adalah tidak mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala atas kesedihan dan musibah yang menimpa, serta menerima segala ketetapannya, seperti dalam kitab At-Tarifat karya Syahid Al-Jurjani. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa budak harus ridho dengan aturan tuannya. Ya. Nah ini, ya. Jadi yang dimaksud dari tabungan Allah Subhanahu wa taala adalah simpanan pahala, ya. Ibu nabung buat apa, Bu? Nabung di dunia. Buat kaya. Ya? Kan buat kawin lagi, Bang Ibu. Iya, itu salah satunya. Salah satunya. Ya, Ibu nabung buat apa, Bu? Buat pergi haji. Ya, buat pergi haji, buat apa lagi? Kurban. Buat kurban. Ya, bangun rumah. Ya, beli mobil, nggak apa-apa, semuanya. Ya, semuanya kita pengen nabung, ya kita nyisain pendapatan kita, kemudian kita tabungin. Nah, itu simpanan. Ya, simpanan buat target kita, buat harapan kita di masa yang akan datang. Nah, sama. Ya, bahwasanya ada tabungan juga ya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk nanti kita pulang. Ya, buat nanti kita di yaumil akhir dan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi nabungnya jangan buat nabung dunia aja. Tapi bagaimana nabungnya juga buat akhirat. Ya, investasi juga nabung. Ya, investasi, terkadang orang berpikirnya investasi dunia terus. Ya, punya tanah, ya pengen disewain, punya tanah pengen dibangun ruko, ya punya tanah pengen dibangun rumah, kemudian dijual, ya bangun properti dan sebagainya. Ya, tapi dia lupa untuk berinvestasi untuk akhiratnya. Ya, yang dia pikirin dunia terus. Ya, kebun yang di sono belum diapa-apain. Ya, kontrakan yang di sono ya pengen ditambahin lagi pintunya. Ya. Pintunya udah 10 gitu. Ya. Pintunya doang. Nah, itu kita tuh. Ya, kadang kita sibuk dengan dunia, kemudian kita lupa untuk persiapan kita di akhirat. Nah, ini makanya dikatakan oleh para ahli hikmah, orang-orang yang bijak. Jadi hukama itu adalah orang-orang yang ahli hikmah, ya, orang-orang yang bijak
Yang pertama di antara tabungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dari lisan para orang-orang mulia ini adalah yaitu fakir. Ya, kemudian yang kedua adalah penyakit, yang ketiga adalah sabar. Nah, ini di antara banyak tabungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan intinya memang ada tiga ini. Yang pertama fakir, kemudian penyakit, ya, kemudian sabar. Yang lain juga banyak. Jadi tabungan yang lain ada sholat, ya, ada puasa, kemudian juga tadi nanti ada kurban dan sebagainya. Nah, itu tabungan-tabungan kita juga tuh. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ada tiga ini. Jadi fakir, ya. Jadi kalau kita benar-benar bisa memaknai ajaran Islam, ya, orang yang kaya dia tidak akan pernah sombong, ya. Akan tetapi orang yang kaya, orang yang punya harta, maka dia akan senantiasa bersyukur. Begitu juga orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang duafa. Kalau dia paham ajaran Islam, maka dia nggak akan pernah mengeluh. Dia nggak akan pernah putus asa. Dia nggak akan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia senantiasa bersabar dan bersyukur. Nah, begitulah kehidupan kita, antara sabar dengan syukur, antara sabar dengan syukur, ya. Kalau dikasih musibah, masalah dan sebagainya, penyakit, maka kita bersabar, ya. Dan kemudian kalau ditambah kenikmatan, kalau dikasih kemuliaan, maka kita bersyukur. Nah, ini yang tiga ini semuanya menuntut kesabaran kita, ya. Sabar, kemudian senantiasa masih bisa bersyukur. Ya, orang yang fakir, alhamdulillah. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu pernah berdoa yang doanya nggak pernah kita baca. Ya, Rasulullah meminta, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya, kemudian bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ibu pernah nggak baca doa seperti itu? Tak kaya. Hah? Yang pernah nunjuk coba. Ada yang pernah, ya Allah, saya pengen jadi orang miskin. Ada nggak, Bu? Hah? Ada orang? Orang apa enggak? Ya, orang ada. Ya, orang ada. Ya, saya yakin kita semua nggak pernah minta, nggak pernah berdoa pengen jadi orang miskin. Nggak pernah kita doa jadi orang fakir, nggak pernah kita berdoa jadi orang miskin. Rasulullah SAW pengen jadi orang miskin. Ya, karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu nggak takut, ya, kita ini jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang murtad. Akan tetapi Rasulullah lebih takut ketika kita diberikan dunia, ya, diberikan kenikmatan dunia, kemudian kita malah kufur, ya, malah senantiasa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak takut sebenarnya dengan yang namanya orang kemudian berpindah keyakinan. Tapi yang lebih menakutkan adalah ketika, ya, orang-orang mukmin diberikan kenikmatan dunia, kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian perbedaan antara fakir dengan miskin. Ya, makanya kita sering dengar ada fakir miskin. Apa bedanya, Bu, antara fakir miskin? Bisa membutuhkan. Kalau miskin kan tidak mempunyai apa-apa. Gimana? Kalau fakir tidak mempunyai tempat tinggal. Kalau miskin tidak mempunyai apa-apa. Masih kurang lengkap. Ada yang tahu perbedaan fakir dengan miskin? Gimana?
Ada yang fakir, ada yang miskin. Ya, kalau yang fakir itu ya, dia punya pekerjaan, ya, tapi tidak dia nggak punya apa-apa ini, nggak punya pekerjaan, tapi dia punya tanggungan seperti itu. Ya. Kemudian orang miskin, dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi. Nah itu. Ada fakir, ada miskin. Nah makanya bagaimana di antara banyak ya, perintah yang Allah jelaskan kepada kita semua, ya, bahwa saya salah satunya adalah memberi makan fakir miskin dan sebagainya. Ya, lanjut ya nih. Ya, kelihatan. Lanjut. Ya, ada fakir. Kemudian yang kedua al-maradu, yaitu penyakit. Ya, lagi-lagi ini kita dituntut dengan kesabaran. Ya. Kata Nabi Ibrahim, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sakit itu adalah bagian dari penggugur ya dosa-dosa kita. Selama sakit kita itu ya kita senantiasa istighfar, ya senantiasa kita memperbaiki diri kita, ya bahkan kita memperbaiki ibadah kita. Alhamdulillah. Banyak orang yang sakit ya malah makin gak jelas. Ada nggak Bu? Ya dikasih sakit malah makin gak jelas, malah tambah puyeng dia. Ya nyala-nyalain Allah, ya dia nggak terima dengan ketetapan Allah, nggak terima dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kalau dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka sesungguhnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbaiki dirinya. Alhamdulillah masih dikasih sakit, jadi kita masih bisa ingat sama Allah. Ya, masih kita memperbaiki diri kita, masih bisa istighfar, ya, masih bisa istirahat ya dari kegiatan dunia yang menyibukkan kita sehingga kita lebih ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang tuh sibuk terus, ya dunia terus dikasih, tiba-tiba sakit, ya tiba-tiba drop, ya karena memang dia kecapean dan sebagainya. Nah itu ya Allah lagi ngingetin tuh, ya bahwasanya ya suatu saat ya kehidupan kita seperti ini, ada kalanya kita sehat, kemudian ada kalanya kita sakit. Dan ketika sakit itu ya kita diingatkan untuk senantiasa ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya banyak-banyak istirahat, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam ketika diberikan sakit yang begitu parah dan sebagainya, ya beliau sampai gak bisa ngapa-ngapain, tapi beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan selama lisanku masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku malu ketika harus mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama lisan ini masih bisa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan istighfar, ya walaupun yang lainnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi selama lisan ini masih bisa bergerak, mengucapkan syukur, ya bertasbih, beristighfar dan sebagainya, maka aku malu ketika harus mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini memang berat memang, ya kefakiran, kemiskinan. Bahkan Rasulullah mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Berapa banyak orang gara-gara fakir ini, ya gara-gara kefakiran, kemiskinan, hampir dia menggadaikan keimanannya. Ya gara-gara fakir dia bisa jadi kufur. Ya berapa banyak orang ya gara-gara fakir
atau gara-gara penyakit dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gara-gara kefakiran, kemiskinan dia menggadaikan keimanannya. Ya, dikasih sembako, ya dikasih apaan aja. Ya, kemudian dia mau ya murtad, ya mau melepas ajaran Islam. Itu banyak sekali. Jadi pelosok-pelosok. Nah, itu. Jadi sampai seperti itu kefakiran, makanya banyak-banyak bersabar, ya. Selain kita banyak-banyak bersyukur. Kemudian al-marad tadi penyakit. Nah, penyakit ini juga tadi ya banyak orang yang bikin penyakit ini menjadi benar-benar musibah. Ya, benar-benar cobaan yang memang tidak bisa dilalui. Ya, makanya alhamdulillah tadi kita masih bisa diberikan sakit. Ya, ada orang langsung mati. Ya, tiba-tiba langsung diambil. Maka orang yang sakit ini bersyukur. Ya, dosa-dosanya diampuni, kemudian doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabru. Nah, ini lagi-lagi ya kita sabar ya dalam segala hal. Para ulama kita mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin, bahwasanya yang namanya kesabaran itu bisa membantu dalam segala amal perbuatan. Ya. As-sabru murrun fi madaqatihi walakin awaqibahu ahla minal asali. Bahwasanya sabar itu rasanya memang pahit. Ya, rasanya enggak enak. Ya, akan tetapi hasilnya ya dampaknya yang kita rasakan itu bisa lebih manis daripada madu. Ya. Nah, itu sabar. Ya, makanya sabar itu tiada batasnya. Ya, karena memang orang-orang yang sabar mereka ya akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar mereka akan mendapatkan balasan yang tak terhingga ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sabar itu kan kadang emang enggak enak ya, Bu. Ya berat, ya pahit dan sebagainya. Ya, tapi bagaimana memang begitulah seorang mukmin. Ya, dituntut ya untuk bisa bersabar. Ya, sabiru wa rabitu, bersabarlah dan terus ya bersabar kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menjadi tabungan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tiga ini saja kita bisa manfaatkan, bisa kita miliki dalam diri kita, maka insya Allah kita benar-benar punya tabungan, punya investasi, punya simpanan pahala yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nggak ada yang tiga, ya minimal dua, ya. Syukur-syukur tiga bahkan lebih tadi, karena banyak tabungan yang bisa kita simpan, yang kita bisa persiapkan untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjut yang ke makalah ke-40 nih. Ya, sama juga. Ya, perkara yang paling baik. Ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, khairul ayyami yaumul jum'ati wa khairul syuhuri syahru ramadana wa khairul a'mali as-salawatu al-khamsu liwaktiha. Nah, boleh dibaca? Artinya, Ya, terus sampai ini banyak nih harus dibaca. artinya, pertama, hari yang paling baik adalah Jumat, atau sebab ia Tuhan semua dari yang Allah anugerahkan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, bulan yang paling baik adalah Ramadan, atau sebab Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Pada bulan itu puasa diwajibkan dan pahala amalan sunnah setara dengan amalan wajib.
3. Amal perbuatan yang paling baik adalah melaksanakan sholat fardu tepat waktu atau sebab ia ibarat pintu utama bagi semua amal soleh. Jika pintu sholat terbuka, terbukalah seluruh pintu amal soleh. Namun bila pintu sholat tertutup, tertutuplah seluruh pintu amal soleh. Pada hari dia menjawab pertanyaan ini, yakni pada hari Jumat di awal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat setelah 3 hari sejak kematiannya. Sampailah berita pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya begini dan menjawab sebagaimana disebutkan di atas. Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila para ulama, para hakim dan para ahli fikih dari timur hingga barat ditanya tentang hal itu, pasti mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Namun jika aku ditanya hal tersebut, aku akan menjawab pertama, amal perbuatan paling baik adalah amal perbuatanmu yang diterima Allah. Kedua, bulan paling baik adalah bulan yang di dalamnya kamu bertobat kepada Allah dengan tobat yang tulus atau tobat nasuha. 3. Hari yang paling baik adalah hari saat kamu pergi meninggalkan dunia, kembali pada Allah dalam keadaan beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala mengatakan, tobat nasuha adalah menyesal dalam hati, memohon ampunan dengan lisan, menghentikan raga dari segala dosa, dan bertekad tidak mengulangi perbuatan yang dilarang Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa tobat nasuha adalah tobat yang kemudian diikuti dengan tidak mengulangi dosa, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada lagi yang mengatakan bahwa tobat nasuha adalah tobat yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang pujangga Arab menulis syair tentang tobat. Dalam teks asli bahasa Arabnya diungkapkan dengan gaya Bahr al-Basyir. Lihatlah musibah menimpa kita siang malam, sementara kita lalai dalam sembunyi dan terangan. Jangan sekali-sekali tergiur dunia dan kemewahannya, sebab ia bukan tempat hidup yang sesungguhnya. Banyaklah beramal sebelum kematian datang. Jangan terperdaya banyaknya sahabat dan saudara. Ada pula 7 bait dengan tema yang sama karya Imam Al-Ghazali. Dalam teks asli bahasa Arabnya dibuat dengan gaya Bahr al-Wafir. Apa kau ingin menjadi kaya? Ucapanmu didengar semua orang, dicintai semua perempuan, disenangi setiap pria. Kekayaan datang lantas kau bahagia, disegani, dimuliakan dan banyak uang, terhindar bencana dan tipu daya, baik dari musuh atau teman yang durhaka. Maka bacalah ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali pada pagi atau malam. Sungguh nasihatku ini lebih berharga dari apapun. Jangan lalai atau tinggalkan, niscaya kau kan raih derajat mulia. Ya, subhanallah. Ya, 3 perkara yang paling baik. Ya, ini yang dikatakan, yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga tadi ada yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan sahabat dan juga menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairul ayyam yaumul jum'ah, sebaik-baik hari ya adalah hari Jumat, ya. Wa khairus syuhur, dan sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, ya, syahrul Ramadan. Wa khairul a'mal, ya, sebaik-baik amal perbuatan adalah as-shalawatul khamsu liwaqtiha, ya, salat ya 5 waktu ya pada waktunya, ya, awal waktu. Nah ini ya 3 amalan yang paling baik. Jadi kalau ada 3 amalan yang paling baik diantaranya, maka kalau bisa kita jaga, maka bisa menambah tadi tabungan dan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat, ya, karena memang hari Jumat ini hari yang mulia, ya, di mana Allah khususkan, ya, tadi dari setahun itu ada yang namanya bulan Ramadan, ya. Jadi selama setahun ada 1 bulan yang
mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian dalam satu minggu ada hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Nah, satu hari juga ada waktu yang mulia. Kapan? Satu hari. Kalau kita dalam satu hari ini, ya, waktu yang mulia kapan, Bu? Kalau pada asar itu hanya di hari Jumat aja. Nah, itu ada sepertiga malam. Ya, sepertiga malam, kemudian juga pada subuh, itu waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa nyampe setahun, maka minimal kita ketemu ya setiap hari Jumat. Ya, kalau misalkan kita nggak nyampe hari Jumat, maka minimal setiap hari itu ada waktu yang mulia. Ya, pada subuh atau setelah subuh, pada subuh dan 12 subuh, sebelum dan setelah subuh. Nah, itu waktu yang mulia. Ya, makanya kalau kita banyak hajat, banyak keinginan, banyak masalah, ya sering-sering bangun ya sholat subuh, kemudian sering-sering bangun tadi qiyamul lail, ya tahajud dan sebagainya. Insyaallah ya, kalau ditambah dengan infak sedekah, nah itu mudah-mudahan insyaallah Allah mudahin segala urusan kita. Ya, Allah mudahin ya segala hajat keinginan kita. Nah, itu yang dilakukan, ya saya yakin ibu-ibu semua masih melakukan itu semua. Ya, orang-orang tua kita dulu ya, mereka menjaga yang namanya sholat malam. Anak-anaknya besok mau ujian, ya beliau semua pada sholat malam. Ya, bahkan bukan hanya saja sholat malam, anak-anak yang mau ujian mereka pada puasa Senin Kamis. Ini berkah ya, makanya orang tua dulu itu luar biasa. Ya, padahal kerjaannya ya paling dagang, ya paling milir, tahu nggak Bu milir? Kalau joglo milir nyebutnya. Milir itu keliling, dia bawa buah, ya, dia gotong-gotong itu buah dia jual. Ya bukan pakai gerobak, tapi pakai dipikul, ya. Nah itu namanya milir tuh, ya dia milir. Nah, itu orang tua kita dulu, ya kerjaannya begitu, tapi ibadahnya luar biasa. Ya bangun malamnya, kemudian puasa Senin Kemisnya, ya makanya subhanallah anak-anaknya semua berkah, ya keluarganya berkah. Nah ini jadi hari Jumat, ya dimana hari-hari ini maka di antara hari yang terbaik. Makanya tadi pada asar juga hari Jumat itu waktu yang terbaik. Ya sedekah dan yang lainnya, ya banyak doa, kemudian juga Yaumul Jum'ah malam harinya, ya kita disunahkan mau baca surah Al-Kahfi silahkan, ya mau baca surat Yasin silahkan, atau mau baca surat yang lainnya Al-Mulk, ya Tabarak, ya silahkan, ya nggak masalah. Ya, dan sampai ya pagi harinya juga penuh dengan keberkahan. Ya makanya dikatakan antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya itu adalah kafaratul lima bainahuma. Jadi kalau kita ketemu antara satu Jumat kemudian ketemu dengan Jumat yang lagi, ya, Jumat yang akan datangnya, maka itu adalah kafaratul lima bainahuma. Di situ ada penggugur dosa kita, ya di antara dua Jumat itu. Ya maka Allah sebutkan khusus hari Jumat itu, ya salah satu nama di dalam Al-Qur'an. Namanya apa, Bu? Surat apa? Gimana nih, nggak tahu nih. Surat apa yang Allah khususkan di situ ada hari Jumat? Surat bukan dibaca, bukan. Memang Allah jelaskan perkara perihal bagaimana di hari Jumat. Ya, surat apa? Surat Alam Nasrah. Al-Jum'ah. Nama suratnya Al-Jum'ah. Nah kalau baca surat Al-Jum'ah juga nggak apa-apa, setiap malam Jum'ah, setiap hari Jum'ah nggak apa-apa. Nanti dibaca, ya. Al-Kahfi nggak masalah. Memang sunnahnya Al-Kahfi, mau baca Yasin juga nggak apa-apa. Ya baca surat yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting Al-Quran, ya. Banyak kemuliaan-kemuliaannya, ya.
bagaimana baca surah Kahfi, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah Dajjal ya. Kemudian fitnah yaumul akhir nanti ya, dan sebagainya. Nah, ini di surah Al-Jum'ah Allah katakan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, ini memang dikhususkan buat yang laki-laki. Ya, tapi kalau ibu-ibu mau sholat Jumat juga nggak apa-apa. Ya, kalau di Mesir, ya di Saudi itu, ya pada ngikut sholat Jumat, ibu-ibunya pada ngikut. Ya di Indonesia doang, yang ibu-ibunya Jumatan masih masak. Ya, ya, Jumatan masih repot di dapur. Nggak apa-apa, ya karena memang ada kebiasaan dari kebiasaan kita itu ya perempuannya akhwatnya nggak sholat Jumat. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, kalau dipanggil ya pada hari Jumat ya fas'au ila dzikrillah ya maka bergegaslah untuk ya menuju untuk senantiasa berzikir, mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkan yang namanya jual beli. Nah, makanya para ulama ketika dikatakan wa dzarul bai' ini meninggalkan jual beli, semuanya yang mengganggu yang namanya sholat Jumat itu harus ditinggalkan. Jadi bukan jual beli aja, bukan dagang aja. Ya, misalkan ada kampus masih belajar, maka ditinggalkan walaupun itu baik. Ya, dagang halal baik, tapi ketika sudah masuk sholat Jumat, ya maka itu nggak boleh, ya maka ditinggalkan. Ya, apalagi ya, misalkan saya lagi belajar ya, kemudian lagi dagang, kecuali lagi safar. Kalau safar maka dimaafkan, diberikan keringanan. Ya, makanya ketika ada laki-laki nggak sholat Jumat ya 3 kali berturut-turut, maka dia telah kafir, ya telah keluar dari ajaran Islam. Ya, ini makanya hati-hati ibu, ya diingatkan ya anak laki-lakinya, kemudian suaminya, ya jangan sampai dibiarkan kalau mereka nggak sholat Jumat. Ya, pas Jumatan ibu telepon tuh anaknya, ya, atau ibu telepon suaminya, bener nggak nih dia Jumatan? Ya, jangan ibu diem aja. Ya, dia keluar rumah belum tentu dia sholat Jumat. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya semuanya pada sholat ya, sholat Jumat. Tapi buat jaga-jaga. Ya. Nah, itu ntar ditanya ibu ya anaknya kalau Jumatan, tanya pulang. Ya tadi khotibnya ngomong apa? Ya biar dia kagak main ketika Jumatan, kagak bercanda. Ya. Jadi kalau dibiasakan seperti itu, maka dia akan khusyuk ketika sholat yang bercanda, karena ntar takut diomelin sama emaknya ya kalau nggak bisa jawab. Nah, itu juga yang dilakukan oleh orang-orang tua kita ya, orang-orang tua kita, ibu-ibu kita tuh kalau ba'da Jumat, kita pulang Jumat ya, kita ditanya ya tadi khotibnya ngomong apa ya, maka kita kalau dengar maka kita jelasin. Nah, kan biasanya kan kita kalau Jumatan berangkat belakangan, pulang dulu. Ya, apalagi sekarang Jumatannya ada Jumat berkah. Itu udah nggak bisa zikir lama-lama itu. Ya, udah nggak khusyuk. Ya, pengalaman kita. Ya. Sampai-sampai pengurus masjid itu bingung. Ya, ini Jumat berkah mau dikeluarin habis Jumatan langsung apa? Entar orang selesai wirid ya, atau zikir atau doa ya. Ya, kalau dikeluarin habis Jumatan langsung, otomatis langsung ludes biasanya sama bocah-bocah itu. Ya. Nah, orang tuanya banyak yang nggak dapet. Ya. Nah, kalau dikeluarin ya habis doa, terkadang orang tuh udah langsung keluar begitu. Ya, habis Jumatan langsung pulang. Ya. Dan biasanya tadi Jumat berkah diserbu sama anak-anak. Pokoknya anak dari mana aja tahu tuh ada Jumat berkah di situ. Itu yang saya. Iya.
Itu anak ya dari mana tahu, dari sekolahan mana tahu, dari kampung mana tahu ada ya yang nggak pernah kita temuin mukanya. Kalau ada Jumat berkah di situ dia ada. Ya. Ini orang dari mana dapat informasinya kita nggak pernah tahu. Ya. Nah itu masalah ya kagak dikasih kesian ya. Nah itu jadi keberkahan hari Jumat. Makanya diperintahkan kita juga memperbanyak sholawat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, aksiru alayya sholatan fi yaumil Jum'ah. Perbanyak sholawat kepadaku di hari Jumat. Ya, fa inna salawatakum tu'adu alayya fi yaumil Jum'ah. Karena sholawat kita itu diperlihatkan, dihadapkan kepada Rasulullah di hari Jumat. Ya man aktsara alayya salatan aqrabu minni manzilatan. Siapa saja yang paling banyak salawatnya kepadaku, maka dia adalah orang yang paling dekat denganku ya di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada orang yang di surga kemudian dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak tahu nih ya, kita di surganya dekat atau jauh. Ya, tapi kita mau dekat maka memperbanyak salawat di hari Jumat salah satunya. Ya, jadi kalau kita sering salawat maka Rasulullah akan lebih kenal dengan kita. Ya, ibu dikirimin salam ya sama orang. Ya, orang nitip salam sama teman ibu. Nah ini ketika disampaikan, ibu nggak tahu emang siapa. Ya, ini orang nitip salam terus. Ya, jadi kalau ketemu teman kita dia nitip salam. Kalau ketemu teman kita dia nitip salam. Padahal kita nggak kenal. Kira-kira ibu penasaran apa kagak? Penasaran nggak bu? Penasaran, pengen kenal. Ya, siapa sih orangnya yang suka nitip salam? Ya, maka ketika penasaran itu maka dia akan kenal. Oh ini dia. Ya, mukanya mah kenal, emang namanya dong yang kita nggak kenal gitu. Nah begitulah ya Rasulullah SAW. Maka ketika kita banyak bersolawat, maka di situ ya kita mendapat kemuliaan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ramadan ya jelas ya kemarin bulan Ramadan setiap tahun kita suka bahas ya. Ketika bulan Ramadan ya tinggal bagaimana mudah-mudahan ya kita semua dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khairul a'mal as-shalawatul khamsu li waqtiha. Kemudian sebaik-baik hari Jumat, kemudian sebaik-baik bulan adalah Ramadan, dan sebaik-baik pekerjaan amal soleh adalah sholat pada waktunya atau sholat tepat waktu. Nah ini ya karena amalan yang pertama akan dihisab di yaumil akhir nanti adalah ya sholat kita. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ya Rasulullah sampai naik ya ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah adalah untuk memerintahkan yang namanya sholat. Ya kalau sholawat ya cukup dengan firman Allah. Ya kalau puasa cukup dengan ayat ya dan yang lainnya, tapi tidak dengan sholat. Kalau sholat harus ke Sidratul Muntaha dulu, kemudian diperintahkan sholat. Ya, baik kita dengarkan azan. Baik, terakhir Ibu semua, tadi ada perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, sama tentang 3 hal yang mulia juga. Yang pertama adalah amal perbuatan yang paling baik adalah amal perbuatan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak beramal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ramadan, ya ada puasa Tarwiyah, Arafah, ya ada puasa apa lagi Bu? Ya Asyura dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu puasa apa, puasa yang mana yang diterima oleh Allah. Banyak sholat, ya ada sholat fardu, ya ada sholat sunnah, ada tahajud, ada duha, ada tasbih dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu sholat mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ketika kita merasa Ustaz, sholat saya kayaknya masih ragu nih, masih banyak kurangnya, alhamdulillah ya, berarti kalau kita merasa sholat kita masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, ya, maka kita memperbaiki diri kita sehingga kita makin giat untuk ibadah daripada kita merasa oh sholat aneh mah insya Allah diterima sama Allah, ya. Jadi aneh tuh kalau malam nggak pernah aneh ketinggalan yang namanya tahajud. Nah itu hati-hati tuh kalau udah ngomong begitu, ya, ya. Nah nggak beres, hati-hati. Itu amal perbuatan yang paling baik, ya, amal perbuatan mudah-mudahan senantiasa kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda amal ibadah kita diterima adalah ketika kita mengerjakan kebaikan, maka Allah berikan kekuatan setelah itu untuk mengerjakan kebaikan yang lain, ya. Kemudian bulan yang paling baik, ya, bulan di mana kita bertaubat kepada Allah, ya, taubatan nasuha. Kemudian hari yang paling baik adalah ketika kita, ya, hari itu kita meninggalkan dunia, kemudian kita meninggalkan dunia dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin, ya. Maka kita minta waktu yang baik, kemudian dengan amalan yang baik, ya. Banyak orang yang meninggal kembali kepada Allah, ya, dalam keadaan yang hina, ya, banyak penyesalannya dan sebagainya. Maka kita minta kepada Allah, karena kita nggak bisa apa-apa, yang menentukan adalah Allah. Maka kita cuma berdoa ikhtiar, mudah-mudahan ya kita meninggal dalam waktu yang baik, ya, dengan amalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan ya kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dalam istiqomah, ya, dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ditanyakan atau cukup? Nanya. Ini kan apa namanya? Fakir kita kan berdoa kepada Allah, tapi kan ada dua, apa ASN apa kulit Cina, apa bedanya? Hah? Nyari rezekinya itu ASN sama kulit Cina, apa bedanya? ASN sama Kulit Cina. kulit Cina. Kayak kulit. Kerjanya jadi kulit Cina, jadi pegawai negeri. Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Pertanyaannya ya harus dipilih yang mana gitu. Fakir. Ada penghasilan, ada fakir. Kalau dibilang ada orang dipakir, kalau fakir itu kerja ASN tapi tidak mencukupi untuk dia bagaimana. Kalau kulit tapi Orang kan nggak mau ini fakir, jadi nyarinya ini perbedaannya bagaimana? Iya. Jadi memang lihat apa lagi-lagi memang sekarang kan ya kadar kehidupan manusia itu kadang nggak jelas juga, ya. Ya, ada orang yang seharusnya bisa mencukupi gajinya, tapi karena dia kemauannya banyak, maka seakan-akan dia kurang aja bawaannya, ya. Jadi kalau selama misalkan dia kerja ASN tapi memang gajinya ini tidak mencukupi, ya, maka dia termasuk dari apa yang miskin itu. Kalau fakir kan memang nggak punya apa-apa. Ya, kalau miskin dia punya pekerjaan, punya pendapatan, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, ya. Nah itu masih kategori miskin, ya. Tapi kalau sekarang ASN rasanya sudah bisa mencukupi, ya, kebutuhan pokok, ya. Jadi bukan kebutuhan yang lain yang sebenarnya dia nggak butuh, ya. Terkadang kita karena memang gengsi, ya, makanya sampai semuanya kredit, mau TV kredit, mau motor semua kredit, maka menjadi beban, ya. Padahal mungkin motor bisa, ya, menjadi kebutuhan, ya. Sekarang kan handphone juga bisa menjadi kebutuhan juga, ya. Tapi sebenarnya itu lagi-lagi kembali kepada diri kita semua, ya. Artinya kalau beli handphone ya yang cukup, ya, bisa nelpon dan sebagainya. Terkadang orang beli handphone ya karena memang ngikutin tren, ya, yang ngikutin keluaran yang terbaru. Nah seperti itu.
Jadi kalau yang Cina gimana? Ya, Kulit kan, Cina. kalau pengen gaji gede itu PT kan pasti punya Cina gitu. Iya. Bagaimana itu? Jadi karyawan orang Cina. Nah kalau ya tergantung ya. Ya, jadi kalau mau cari gaji yang lebih besar ya silahkan. Ya, saya juga nggak pernah tahu ya ASN berapa gajinya, kemudian kuli Cina juga berapa gajinya. Ya, karena emang kita nggak pernah kepoin loh. Ya, tapi kalau mau nyari gaji yang besar, ya takutnya kan kalau Cina biasanya apa tuh ada outsourcingnya. Ada yang PT-PT seperti itu yang dia kerja sama orang kemudian harus lewat PT, ya kemudian gajinya dipotong dan sebagainya. Ya, jadi mau kerja apa aja silahkan, yang penting halal. Yang penting tadi ketika mendapatkan pendapatan, kemudian kita bersyukur, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan. Insya Allah ya cukup, ya cukup kita aja dosen yang masih ngamen ke sana sini, alhamdulillah ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kita rezeki yang nggak pernah kita duga-duga. Ya kalau kita hitungan manusia nggak bakal nyampe. Ya tapi alhamdulillah ketika butuh ini ada. Ketika butuh ini ada, ya. Nah itu yang penting ada ketika kita butuh. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Makasih Tad. Ya sama-sama Ibu. Berarti Ya. harus dari diri kita sendiri yang harus bersyukur ya. Bersyukur. Ya, cari yang halal, insya Allah Allah akan tambah keberkahannya. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kenikmatan ya dalam ibadah, ya kenikmatan dalam istiqamah. Baik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.